dengan kakak siapa? Tanti. Tanti. Saya Dela. Jadi baik, ada keluhan apa ya Kak? Jadi Kak, saya merasa saya mengalami masalah dengan berat badan saya karena kurang lebih berapa tahun terakhir ini, kalau tidak salah dari saya masih di bangku SMA, saya belum pernah mengalami kenaikan berat badan yang signifikan. Selain itu, saya juga sekarang sedang mengalami penyakit gastritis. Oleh karena itu tujuan saya datang berkonsultasi dengan kakak. Mungkin dari kakak ada solusi apa untuk saya untuk bisa membantu saya menaikkan berat badan saya dan juga membantu dalam menyembuhkan penyakit gastritis yang sedang saya alami. Oke Kak, baik. Terima kasih ya sudah datang. Untuk konseling ini tuh sebenarnya tujuannya untuk kita saling membantu, untuk membantu kakak dalam mengatasi masalah gizi yang kakak hadapi, dan juga butuh kerjasama. Mungkin kakak bisa konsisten mungkin antara untuk rekomendasi solusi yang mungkin saya berikan yang dapat membantu kakak dalam mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya, apakah kakak bersedia untuk diwawancarai dan juga untuk memberikan informasi yang secara benar dan jujur? Tentunya saya bersedia. Dan untuk rahasianya pasti kami jaga. Dan langsung ke pertanyaan-pertanyaannya Kak. Jadi saya akan bertanya, kakak jawab saja. Yang pertama mungkin usia kakak sekarang? Saya 20 tahun. 20 tahun. Kesibukannya apa Kak sekarang? Saya seorang mahasiswa, jadi tentunya saya kesibukannya kuliah. Jadwal kuliah saya itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Memang hari Jumat, Sabtu, Minggu itu libur, tapi saya biasa isi dengan kerja tugas atau mengikuti kegiatan organisasi. Kalau boleh tahu kakaknya tinggal di mana? Mungkin di rumah atau di kos? Saya di kos. Di kos. Kalau boleh tahu juga, kapan terakhir kali kakak melakukan penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan? Untuk penimbangan dan pengukuran itu kalau tidak salah bulan lalu kemarin, di bulan Maret, kebetulan saya ada praktek di salah satu puskesmas di Kota Kupang sini dan saya melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan. Berat badan saya itu 38 kg dan tinggi saya itu kalau tidak salah 155 cm. Karena kakak sudah melakukan pengukuran, jadi saya langsung saja untuk menghitung indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh ini tuh Kak berguna untuk nantinya kakak akan masuk dalam kategori status gizi mana, mungkin lebih atau kurang. Jadi saya hitung dulu. Kalau hitungnya ini berdasarkan hasil perhitungannya kakak ini 15,8 ya, yang mana itu masuk dalam kategori underweight atau berat badan kurang. Nah, kakak bisa lihat di sini. Kalau berat badan kurang itu ada di range kurang dari 17,0. Jadi kakak tadi cuma 15,8 ya. Kalau untuk normalnya itu harus 18,5 sampai 25,0. Berarti saya tergolong kurus. Oke, tidak apa-apa Kak. Berikutnya, apakah kakak ada mengalami masalah kesehatan atau mempunyai riwayat medis sebelumnya? Kalau untuk mengalami masalah kesehatan lainnya itu yang tadi sudah saya sampaikan itu gastritis itu Pak. Apakah sudah lama gitu Kak memiliki riwayat gastritis ini? Sudah Pak, kalau tidak salah dari 6 tahun atau 7 tahun terakhir. Sudah lama ya Kak, sampai sekarang? Sampai sekarang. Masih sering kambuh berarti? Masih. Kalau kambuhnya saat kapan saja? Kambuhnya itu biasanya saat saya terlambat makan atau saat saya makan tapi dalam porsi yang banyak. Apa yang kakak rasakan misalnya saat kambuh itu? Mungkin ada kayak mual? Saya biasanya mual dulu sampai muntah, tapi terakhir ini hanya mual-mual, terus terasa pahit di mulut. Terus kadang itu di dada itu terasa panas. Ya. Dan itu juga saya mengalami penurunan nafsu makan ya Kak. Jadi kadang walaupun ada makanan tapi saya tidak punya nafsu. Apakah ada anggota keluarga kakak yang memiliki riwayat gastritis? Tidak.
Kak, berikutnya langsung ke pertanyaan pola makannya saja. Kira-kira kakak biasa mengonsumsi makanan apa setiap harinya? Setiap hari tentunya nasi, Apa ya? tapi terkadang juga roti, terus untuk lauknya itu ikan, kadang telur, kadang ayam, tahu tempe. Selain itu juga saya sering makan salome dan juga mie instan. Mie instan. Mungkin saat makan, kakak biasa makan apa saja saat sarapan, makan siang dan juga makan malam? Kalau sarapan saya jarang sekali sarapan ya, tapi Karena apa tuh? yang pertama karena tidak ada nafsu makan. Yang kedua mungkin dengan sibuk kakak, jadi tidak punya waktu untuk masak. Yang ketiga saya kan sering nyemil jajan gitu, jadi tidak punya selera untuk makan makan berat. Jadi kalau untuk sarapannya itu saya jarang sekali, tapi kadang saya makan roti atau hanya telur. Terus kalau untuk siang, makan siang itu makan berat, biasanya nasi dengan ayam, dengan sayur atau dengan ikan, tahu tempe atau telur. Kalau malam juga makan juga berat, nasi dengan sayur, dengan tempe atau ikan. Tapi saya jarang sekali kalau untuk makan 3 kali dalam sehari, itu jarang sekali. Kadang itu hanya 1 kali dalam sehari dan sisanya itu hanya ngambil jajan atau dengan minum air putih begitu Pak. Berarti apakah kakak sering merasa kayak lapar sesudah makan makanan berat? Sering, kadang-kadang. Oke. Baik, mungkin saya akan melakukan food recall kan namanya. Food recall itu nanti saya akan bertanya apa saja yang kakak makan dari bangun pagi hingga tidur kembali, mungkin di hari kemarin. Oke, kalau boleh tahu apa saja yang kakak makan dari hari kemarin, mulai dari sarapan, kalau makan siang, makan malam sampai tidur. Kalau kemarin saya tidak sarapan, hanya bangun langsung minum air putih, biasanya 2 gelas kalau pas bangun pagi. Makan siangnya saya makan nasi, biasanya itu 2 sendok nasi atau 2 sendok. Nasinya nasi goreng ya, dengan ikan, biasanya ikan itu 3 atau 4 potong begitu. Terus kalau malam saya tidak makan nasi ya, kemarin malam hanya makan mie instan 1 bungkus dicampur dengan telur ayam 1 butir dengan sosis 2 bungkus. Nah, saat itu juga saya makan dengan cacat. Kemudian mungkin saya akan hitung dulu ya Pak tentang total kalorinya kakak ini. Jadi food recall ini saya akan hitung dulu total asupannya. Jadi kita bisa lihat apakah yang kakak makan ini sudah sesuai dengan kebutuhan kakak yang seharusnya atau belum. Mungkin kakak bisa lihat terkait dengan baca tentang underweight atau gastritis yang sudah saya buat ya. Nah, sudah. Oke, boleh disimpan dulu. Oke. Berdasarkan perhitungannya ini kakak ini asupannya ternyata kurang dari kebutuhannya. Kebutuhan kakak itu harusnya berdasarkan pekerjaan dan juga faktor stresnya kakak itu harusnya 1895,75 kg. Tapi yang berdasarkan food recall itu masih kurang daripada kalori yang dibutuhkan seharusnya dalam sehari. Sebenarnya itu sangat penting untuk kita itu meningkatkan asupan kalori atau kayak melakukan pemenuhan asupan kalori dalam sehari supaya kita itu bisa beraktivitas dengan baik, dengan produktif gitu. Tentunya juga dengan cara yang sehat. Karena mengingat juga kondisi kakak yang riwayat medis yang gastritis, sebenarnya harus makan dengan baik ya. Jadi tidak apa-apa mungkin saya akan merekomendasikan beberapa makanan yang harus dihindari, mungkin yang dianjurkan dan juga bagaimana dengan frekuensi makanannya. Jadi kita langsung masuk saja ke solusinya. Baik kak, sebenarnya kak tahu tidak apa itu gastritis? Gastritis yang saya ketahui itu peradangan pada
lambung. Kalau salah gitu, benar ya? Iya benar. Gastritis itu peradangan pada lapisan lambung yang bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya itu kayak konsumsi makan, kemudian kayak kebiasaan makan yang buruk, pola makan yang tidak teratur. Jadi kalau misalnya konsumsi makan kakak ini seperti makanan pedas, asam dan juga mau berlebih seperti gorengan itu dapat merusak lapisan tulang lambung. Dan juga kalau misalnya kakak pola makannya tidak teratur, kemudian kayak tiba-tiba makan dalam porsi yang besar sekaligus, nantinya itu akan buat lambung ini bekerja lebih keras sehingga dia itu kayak meningkatkan produksi asam lambung karena dia butuh cernanya tuh ekstra gitu, dan asam lambungnya lebih banyak. Sehingga misalnya kalau kak rasa kayak ada sensasi panas di dada itu mungkin asam lambungnya itu sudah naik ke kantong. Jadinya kayak ada rasa panas di dada dan juga pahit di mulut. Kalau misalnya dibiarkan nanti akan beresiko untuk menjadi kayak kanker lambung. Dan untuk Android sendiri kakak tahu itu apa? Kalau Android kekurangan berat badan. Ya betul. Dan kondisinya juga sama karena pola makan yang tidak teratur dan juga mungkin salah satunya karena masalah pencernaan, mungkin juga karena gastritis tadi ya. Jadi kakak tidak punya nafsu makan yang lebih, gitu kan kakak mual kemudian kayak menolak makanan yang akan masuk ke mulut. Maka dari itu kita perlu mencapai berat badan ideal sebenarnya supaya bisa sehat, bisa produktif dan juga bisa membantu pemulihan gastritisnya kakak. Jadi kita langsung saja ke rekomendasi solusi yang bisa saya berikan, mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan kakak sehari-hari. Jadi tidak perlu khawatir ya kak, sebenarnya kedua hal ini tuh bisa diatasi kalau kakak komitmen dengan cara merubah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kurang baik jadi kebiasaan yang baik yang dapat memicu terjadinya masalah-masalah gizi yang kakak sudah sebutkan tadi. Jadi saya akan merekomendasikan rencana diet namanya, tapi rencana diet ini bukan menyuruh kakak untuk mengurangi berat badan, bukan, atau melakukan diet yang ekstrim, tapi cuma merekomendasikan makanan apa saja yang perlu dihindari dan juga dianjurkan. Nah, makanan yang dihindari ini sebenarnya ada hindari makanan pedas, namanya asam dan juga lemak tinggi seperti gorengan, karena hanya memperburuk gejala gastritis. Dan juga itu mengandung lemak jenuh kan, kalau misalnya makan gorengan itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau salome, Salome kalau misalnya pedas juga tidak baik ya kan, kalau ditambah cuka juga terlalu asam jadi kan daging ya pas-pas saja. Juga benar yang kakak makan tadi itu roti, jadi makanan yang lembut yang mudah dicerna kayak nasi boleh, kentang juga boleh, namanya rebus. Dan juga untuk proteinnya ayam, ikan, telur sudah benar yang seperti kakak terapkan selama ini. Dan juga untuk sayurannya itu untuk penderita gastritis ya, itu baiknya itu wortel, kemudian kalau misalnya kakak punya uang lebih itu bisa brokoli. Kemudian untuk buah-buahannya itu baiknya itu pisang atau kalau untuk frekuensi makanannya itu sebaiknya kakak makan tadi kadang 1 kali sehari ya. Mungkin porsinya dikurangi saja, cuman frekuensi makanannya atau jumlah kali 1 kali makan sehari, jumlah makan dalam sehari itu diperbanyak lagi, misalnya 5-6 kali, tapi dalam porsi yang sedikit saja supaya kurang beban dalam lambung itu kayak lambungnya tidak terlalu bekerja dengan ekstra, tapi bisa juga menaikkan berat badan. Untuk air juga perlu tetap terhidrasi, minum air yang banyak, dan juga ada juga beberapa hal yang perlu dilakukan itu seperti mengelola stres dan tidur yang cukup. Walaupun pekerjaannya mahasiswa punya tugas, tapi perlu juga memperhatikan stres dan juga tidur. Karena kalau stres nanti ada hormon-hormon yang meningkat, nanti dia juga bisa meningkatkan produksi asam lambung. Dan juga menjaga berat badan ideal ya. Saya sudah menghitung berat badan idealnya kakak itu harusnya itu 50 kilo ya. Saya sangat banyak juga 12 kilo, tapi harus yakin pasti bisa. Harus perlahan-lahan.
Untuk solusinya itu bisa memilih makanan yang tepat tentunya. Itu menyajikan makanan secara sehat, seperti jangan terlalu makan makanan yang bergoreng, mungkin rebus atau kukus atau panggang mungkin, dan juga tidak melakukan aktivitas berbaring setelah makan gitu. Kalau kesering berbaring Sering, ya, selalu. jangan langsung berbaring setelah makan, mungkin kayak duduk tegak dulu selama Ya. kurang lebih kayak 30 menit setelah makan baru kemudian baring. Kalau untuk tidurnya mungkin 2-3 jam setelah makan baru bisa. Dan untuk itu harus makan pelan-pelan sebenarnya. Makan pelan-pelan juga sangat membantu supaya pencernaan juga baik, juga lambung juga bisa bekerja lebih baik juga. Mungkin kalau untuk makanannya itu pilih makanan-makanan sehat, seperti umbi-umbian, sayur-sayur hijau, buah-buahan yang sehat tapi punya untuk peningkatan berat badan tuh kayak buah alpukat yang punya lemaknya baik tapi bukan lemak jenuh gitu. Mungkin itu saja rekomendasi, dan jangan minum kopi karena baik yang kopi asli ataupun kopi yang kemasan, jangan karena itu agak kurang baik untuk penderita gastritis. Baik, hanya itu saja rekomendasi solusi dari saya. Apakah ada hal yang mau ditanyakan? Ada satu Kak. Jadi Kak, saya ini sering mengalami kehilangan nafsu makan. Jadi saya masak nih Kak, masak tapi setelah makanan sudah siap, sudah matang semua, untuk setelah mau siap makan, nafsu makannya tidak ada Kak. Jadi saya tidak makan. Ya, itu kira-kira apa yang harus saya lakukan Kak? Bagaimana solusinya? Sebelumnya kakak ini apakah ada kayak cicip makanannya mungkin dalam jumlah yang besar, atau mungkin ada jajan mungkin selingan-selingan sebelum masak gitu? Iya Kak, karena saya kan biasanya masak kalau lapar, lapar baru masak. Jadi sudah pasti lapar karena masih menunggu makanan. Jadi selama menunggu masakan itu matang, saya sambil cicip jajan, sambil atau cicip makanan sebagian yang sudah matang. Berarti sebenarnya masalahnya ada di situ. Mungkin bisa cicipnya itu mungkin dalam jumlah yang sedikit saja. Mungkin cicipannya untuk tahu sudah matang, sudah berasa atau belum, sudah sesuai dengan rasa yang kakak mau atau belum. Dan untuk jajan mungkin agak dikurangi sedikit. Mungkin jajannya jangan jajannya kemasan, mungkin kayak isi dengan buah-buahan mungkin yang lebih baik. Karena mungkin supaya lambungnya itu masih bisa muat saat kakak makan makanan berat yang sudah kakak masak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin konseling kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap untuk rekomendasi solusi ini bisa diterapkan dan juga kakak bisa konsisten dalam menerapkannya, sehingga bisa mengurangi dan juga mengatasi masalah-masalah gizi yang kakak hadapi. Semangat terus. Oh ya, nanti ini akan saya kasih ke kakak hasilnya ini, dan juga ada nomor HP-nya. Kalau bisa ada pertanyaan mungkin bisa ditanya. Terima kasih banyak sudah. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya langsung pamit. Oke.